Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal amalan menjelang Ramadan. Jadi amalan apa saja ketika kita akan menyambut Ramadan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan sekaligus menjadi sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui, ya, baik yang masih mu'alaf ataupun yang sudah Islam sejak lahir. Nah, seperti apa pembahasannya? Sebelum itu kita trending dulu. Oke teman-teman, teman-teman Tren Quran Family, banyak yang bertanya apa saja amalan menjelang Ramadan Rasulullah atau amalan menyambut Ramadan. Ada satu hal penting yang perlu diketahui teman-teman. Yang pertama adalah menuntaskan utang puasa, baik itu pria maupun perempuan, baik yang karena menyusui, melahirkan dan sebagainya. Ketika punya utang puasa, maka jangan sampai tidak membayar utang puasa tersebut sampai tiba 1 Ramadan. Karena teman-teman, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 disebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dia menggantinya di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Artinya apa teman-teman? Ketika kita punya utang puasa, maka hal yang paling perlu kita tuntaskan sebelum bulan Ramadan adalah membayar utang puasa tersebut. Barang siapa yang tidak membayar utang puasa tersebut, maka dampaknya adalah itu akan menjadi dosa besar bagi yang meninggalkan puasa wajibnya, karena batas waktu untuk mengganti puasa bulan Ramadan sebelumnya adalah sampai sebelum tiba 1 Ramadan. Jadi buat teman-teman yang masih punya utang puasa, segera diganti. Buat ibu menyusui misalnya, atau yang sedang mengandung pada bulan Ramadan sebelumnya, bila tidak dapat berpuasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Ukuran fidyah itu sederhana sekali teman-teman, yaitu memberi setiap 1 kali puasa yang ditinggalkan itu memberi satu kali makan untuk orang yang miskin atau orang yang membutuhkan makan. Nah, bisa teman-teman mungkin beli nasi 1 bungkus untuk 1 puasa yang ditinggalkan. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Nah, itu amalan pertama yang paling penting kita tuntaskan ketika bulan Ramadan akan tiba. Nah, apa amalan kedua? Kita lanjutkan. Oke teman-teman, amalan kedua ketika menjelang Ramadan atau menyambut bulan Ramadan, yang paling penting kita lakukan adalah belajar soal ilmu di bulan Ramadan, baik itu puasa, kemudian amalan-amalan lainnya soal Ramadan. Karena banyak yang terjadi, terutama mungkin yang sudah menikah, ini terkait dengan larangan-larangan di bulan puasa, misalnya tidak melakukan hubungan dan sebagainya, dan batasan-batasan lainnya ketika seseorang berpuasa. Misalnya pada saat ibu rumah tangga misalnya membuat hidangan, bagaimana cara mengetahui hidangan yang dibuat itu sudah sesuai dengan takarannya, apakah sudah manis atau tidak. Nah, itu juga ada tuntutannya, ada tuntunannya. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh teman-teman sekalian. Dan buat pekerja misalnya yang sering keluar kota, terutama pada saat bulan Ramadan, maka perlu tahu ilmunya, berapa jarak antara tempat kerja dan jarak antara rumah dengan tempat kerjanya. Itu perlu diketahui sehingga teman-teman bisa tahu apa tuntunan yang dibenarkan oleh syariat terkait amalan di bulan Ramadan tersebut. Nah, selain itu buat teman-teman yang masih pelajar, mungkin perlu memperbanyak ilmu soal bagaimana berpuasa sesuai dengan sunnah, mulai dari amalan pada saat sahur, pada saat di siang hari, bahkan pada saat malam hari, amalan sunnah apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, itu
poin penting kedua yang perlu teman-teman lakukan, persiapkan ketika ingin menghadapi bulan Ramadan. Nah, kemudian poin ketiga teman-teman, persiapan menyambut bulan Ramadan, hal yang penting sekali, bahkan ini sunnah Nabi, yaitu bergembira saat akan tiba bulan Ramadan dan membaca doa untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, teman-teman mungkin menganggap ini sederhana, tapi Rasulullah SAW sendiri sudah pernah bersabda bahwa siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, itu salah satu faidah atau keutamaan ketika seseorang menyambut bulan Ramadan dengan penuh gembira. Selain itu teman-teman, sebaiknya membaca amalan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika ingin menyambut bulan Ramadan. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah teman-teman, amalan ketiga doa ini dimaksudkan semoga dengan doa ini Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa doa ini sebenarnya dipanjatkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Kalau teman-teman baru ingat di bulan Syaban, maka perbanyaklah membaca doa ini, karena ini adalah doa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dan bisa sampai kepada bulan Ramadan berikutnya, yakni di bulan Ramadan setelah Syaban ini. Jadi buat teman-teman yang belum membaca doa ini, silahkan perbanyak doa ini setiap habis sholat ataupun di kesempatan lain, bahkan pada saat bekerja, pada saat di perjalanan, karena ini adalah doa yang sangat penting. Seseorang yang bisa sampai ke bulan Ramadan, maka ada kesempatan untuk menambang sebanyak mungkin amalan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Nah, amalan keempat teman-teman ketika kita akan menyambut bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat atau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebagai jalan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan, dan sekaligus tekad kuat kita untuk menjalankan Ramadan dengan penuh rasa gembira, dengan keseriusan kita, sehingga bulan Ramadan yang kita jalankan di bulan Ramadan tersebut betul-betul seakan-akan menjadi bulan Ramadan terakhir bagi kita. Jadi persiapkan sedini mungkin, perbanyak istighfar, sehingga pada saat bulan Ramadan tiba kita bisa menjalankan dengan hati yang bersih dan diampuni segala dosa-dosa kita. Nah teman-teman, yang selanjutnya mungkin banyak yang menganggap ini tidak penting. Amalan kelima dalam menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan alat dan prasarana kita dalam menyambut bulan Ramadan. Banyak orang yang tampak ketika bulan Ramadan tiba berpakaian dengan seadanya, dengan baju yang tidak terlalu rapi, kemudian pakaian misalnya peci dan sebagainya itu dianggap seadanya. Tapi ini adalah sebuah sunnah teman-teman, barang siapa yang bergembira. Jadi ini bagian dari kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Membeli peci, membeli sarung, baju koko dan sebagainya, termasuk juga teman-teman mempersiapkan parfum setiap masuk ke masjid, sholat tarawih dan sebagainya. Jadi teman-teman usahakan untuk segala alat dan prasarananya dipersiapkan, terutama karena pada saat ini adalah COVID. Usahakan ketika ke masjid itu membawa sejadah sendiri dan menggunakan masker teman-teman. Ini mungkin 5 hal sederhana yang perlu teman-teman persiapkan ketika memasuki bulan Ramadan, tapi semua ini adalah sunnah yang perlu kita jalankan, dan ini juga dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, sejak dari tadi saya selalu mengarah ke sana pandangan saya karena ada anak kecil di sini yang lagi mengawasi. Nah, oke.
Nah, ini dia dari tadi teman-teman. Namanya Muhammad Zikran Qasiran. Oke teman-teman, itu dulu ulasan kita hari ini. Nantikan video selanjutnya soal kultum bulan Ramadan mulai dari hari pertama sampai hari ke-30. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya.